Such a freak, Arthur. Freak. Stop it. Ow. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian di akhir bulan ini yang kebetulan besok sudah weekend? Masih adakan isi saldo ATM untuk kencan dengan pasangan kalian? Kalau ada, syukur ya. Kalau gak ada, sumpah pikirin gimana caranya dapat duit sebelum diputusin pacar kalian. Oke teman-teman, buat kalian yang takut jomblo lagi, gimana kalau kita refresh otak lagi dengan nonton alur film Aquaman? Siapa tahu nanti setelah nonton dapat ide dapetin duit buat kencan besok. Semua kerjaan halal kok, asal jangan ternak tuyul ya. Cekidot. Berawal di sebuah desa kecil tepi laut Amnesty Bay di kota Maine, pada tahun 1985. Pada malam itu terjadi badai, penjaga mercusuar Thomas Curry menemukan seorang wanita yang tidak sadarkan diri terdampar di pantai dengan luka di perutnya. Thomas menolongnya dan membawanya ke rumah Thomas. Thomas merawatnya hingga sembuh. Setelah ia sadar, ia seperti ketakutan dan bingung. Thomas berusaha berkomunikasi dengan menanyakan namanya. Dan perempuan ini menyebutkan namanya Atlana, Ratu Atlantis. Dan Thomas juga menyebutkan namanya. Seiring berjalannya waktu mereka saling jatuh cinta, menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Arthur. Mereka berharap suatu saat Arthur dapat menyatukan bangsa daratan dan lautan. Mereka hidup seperti keluarga normal lainnya. Hingga suatu hari, pada saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, tiba-tiba pasukan komando dari Atlantis menerobos masuk ke rumah mereka. Mereka akan menjemput Atlana untuk kembali ke kerajaan laut atas perintah dari tunangannya yaitu Raja Orphax. Atlana melawan dan mengalahkan pasukan komando itu. Setelah kejadian itu Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan menikah dengan Raja Orphax, untuk menyelamatkan Thomas dan Arthur. Dan Atlana bersumpah akan kembali suatu hari nanti ke pelukan Thomas dan Arthur. Atlana mengucapkan selamat tinggal pada Thomas dan Arthur, lalu ia meloncat dan menghilang di laut yang biru. Beberapa tahun kemudian, sekolah Arthur mengadakan karya wisata yang berlokasi di sebuah akuarium raksasa. Arthur terlihat seperti sedang berkomunikasi dengan ikan-ikan yang ada di dalam akuarium itu. Dan ada dua anak yang melihatnya, lalu mereka mengejek Arthur dan mendorongnya ke kaca. Tiba-tiba seekor hiu datang menggedor-gedor kaca, seperti marah. Dan membuat kaca sedikit retak dan membuat orang-orang di sana menjadi takut. Lalu Arthur menghadap ke akuarium dan mengangkat tangannya seperti berusaha menenangkan hiu itu. Dan orang-orang sangat takjub saat semua makhluk dalam akuarium itu berkumpul tepat di belakang Arthur dan mata Arthur bersinar menjadi kuning. 20 tahun kemudian, tim bajak laut yang dipimpin oleh Jesse Ken dan putranya David mengambil alih kapal selam milik Rusia. Setelah menaklukkan orang-orang di kapal dan mengambil kendali atas kapal selam itu, para penjahat merasakan bahwa mereka menabrak sesuatu, atau lebih tepatnya, sesuatu mengenai mereka. Sekarang Arthur sudah menjadi dewasa dan ia lebih dikenal oleh banyak orang sebagai Aquaman. Ia yang menabrak kapal selam itu, untuk menyelamatkan kapal selam itu.
Arthur masuk ke kapal selam dan mulai melawan para bajak laut, menyelamatkan awak kapal yang masih tersisa dan menempatkannya di tempat yang aman, sebelum Arthur mengejar Jesse Kent. Jesse menembakkan RPG ke Arthur, dan Jesse mengira telah membunuh Arthur. Tetapi tiba-tiba Arthur bangkit dan tidak terdapat luka di badan Arthur. Ow! Arthur membalas dengan menusuk dada Jesse. Lalu akan pergi meninggalkan Jesse bersama David anaknya. Karena marah, Jesse menembak ke arah Arthur dan mengenai badan kapal, membuat air masuk ke dalam dan membuat sebuah torpedo menimpa kaki Jesse sehingga ia terjepit. David datang berusaha menolong Jesse, ia putus asa saat mencoba menolong ayahnya. Ia memohon bantuan Arthur, tetapi Arthur menolaknya karena Jesse dan David telah membunuh orang yang tidak bersalah. David terus mencoba membebaskan Jesse, tetapi air terus masuk memenuhi badan kapal. Jesse menyuruh David pergi, lalu Jesse mengeluarkan granat. Dan Jesse memerintahkan David agar membunuh Arthur. David sedih dan bergegas keluar dari kapal selam itu. Dan ia mendengar Jesse melepaskan granat. Arthur membawa para awak kapal selam ke daratan. Dan David pergi menggunakan kapal selamnya. Arthur mendatangi ayahnya Thomas, yang setiap hari selalu berada di dermaga untuk menunggu Atlana datang. Arthur mengajak ayahnya untuk pergi ke bar bersamanya. Di bar mereka melihat berita di televisi tentang kepahlawanan yang dilakukan oleh Aquaman. Dan Thomas bangga dengan apa yang dilakukan oleh putranya itu. Thomas mengingatkan pada Arthur bahwa suatu saat ia harus menyatukan dua dunia, yaitu daratan dan lautan. Tetapi Arthur tidak tertarik karena lautan, terutama Atlantis, telah membunuh ibunya. Dan tiba-tiba ada beberapa orang berbadan besar mendekati Arthur dan ayahnya. Mereka seakan-akan ingin berkelahi dengan Arthur. Namun sebenarnya mereka hanya ingin berfoto bersama Arthur. There we go. Everybody smile. Sementara di Atlantis, saudara tiri Arthur yang bernama Orem akan mengadakan pertemuan dengan Raja Nereus dari Sebel. Mereka bertemu untuk membentuk suatu aliansi dan menyatukan semua kerajaan yang ada di laut. Orem berencana untuk menyerang daratan terlebih dahulu sebelum daratan menyerang lautan. Tetapi Nereus tahu bahwa ada anak ibu Orem yang lain di daratan, yang bisa menjadi penguasa lautan juga. Orem tidak mengakui adanya Arthur, dan ia memastikan bahwa anak haram ibunya tidak akan pernah pergi ke Atlantis. Suatu ledakan menghantam daerah tersebut, dan kapal selam datang untuk menyerang. Orem dan Nereus mengumpulkan para pasukan mereka untuk menyerang balik, dan Orem berhasil menenggelamkan kapal selam itu ke kedalaman laut yang paling dalam. Atas kejadian ini, Nereus kemudian yakin untuk berpihak pada Orem dan mereka bersiap untuk mengirim peringatan ke daratan. Malam itu, Arthur dan Thomas akan kembali ke rumah. Tiba-tiba seorang perempuan muncul. Ia adalah Putri Mera, anak dari Raja Nereus. Mera mengajak Arthur untuk mengikuti dirinya pergi ke Atlantis. Tetapi Arthur tidak tertarik, seperti yang sudah ia sampaikan pada Vulko. Vulko adalah pelatih yang Atlana kirimkan untuk melatih Arthur waktu ia kecil. Dan Mera mengatakan bahwa saudara Arthur, Orem, ia akan menyerang daratan dan akan menyebabkan miliaran manusia mati. Dan membahayakan kehidupan orang-orang baik di daratan maupun lautan. Arthur tidak tertarik, bahkan saat Mera memberitahunya bahwa Vulko telah menemukan jalan menuju ke Trident of Atlan yang telah lama hilang, dan dapat digunakan untuk mengalahkan Orem dan dapat membuat Arthur mengambil tahtanya sebagai Raja Atlantis. Tetapi Arthur tetap bersikeras tidak mau karena Atlantis sudah membunuh ibunya dan haknya sudah pergi bersama ibunya. Dan Arthur berjanji akan menangani Orem dengan caranya sendiri jika Orem menyerang daratan. Lalu Arthur pergi meninggalkan Mera. Sementara itu di Laut Utara, David masih sedih dan marah atas kematian ayahnya. Tiba-tiba Orem dan pasukannya muncul di hadapan David. David kesal karena salah satu dari mereka, yaitu Aquaman, membunuh ayahnya. Orem meyakini bahwa Aquaman bukanlah salah satu dari mereka. Orem memberikan beberapa koin emas pada David, tetapi untuk sekarang David hanya menginginkan Aquaman. Orem dan pasukannya meninggalkan David. Pada saat perjalanan pulang, gelombang besar sedang menuju ke daratan, dan menghantam mobil Arthur dan ayahnya. Mobil mereka terbawa arus, dan menarik Arthur keluar dari mobilnya. Arthur panik dan berenang kembali untuk mencari ayahnya. Dengan bantuan Mera, Arthur berhasil mendapati ayahnya dan Mera membuat Thomas sadar kembali. Arthur berterima kasih pada Mera. Arthur melihat sekelilingnya hancur dan mengetahui bahwa ini adalah perbuatan dari Orem.
Lalu Arthur menyetujui untuk membantu Mera memberi pelajaran pada Orem. Keesokan harinya Arthur dan Mera pergi ke sisi tebing untuk loncat menyelam ke laut. Ini adalah tempat yang sama di mana Vulko mengajari Arthur cara berenang, menguasai naluri Atlantisnya dan bertarung menggunakan Trisula ibunya. Sesampai di bawah laut, mereka segera mengambil dan menaiki kapal milik Mera, untuk pergi ke Atlantis dan menemui Vulko yang sudah menunggu mereka. Arthur sangat kagum dengan keindahan Atlantis. Mereka menuju ke dasar laut yang paling dalam, karena para bangsawan tidak pernah pergi ke dasar laut. Mereka sudah sampai dan Arthur bertemu dengan Vulko. Vulko memberitahu bahwa Raja Orem dan Raja Neres diserang oleh kapal daratan. Mereka sepertinya tahu keberadaan manusia laut. Sekarang Sable bersatu dengan Atlantis dan akan mengajak kerajaan lainnya untuk menyerang daratan. Dan untuk mencegahnya, Arthur harus mengambil tahta yang dipegang oleh Orem. Arthur tidak tahu bagaimana caranya. Vulko menceritakan pada Arthur bahwa legenda Trisula Atlan itu ternyata nyata. Karena itu milik raja pendiri Atlan dan dibuat dari baja yang kuat, serta dirancang berisi kekuatan untuk memerintahkan laut. Arthur juga penasaran ada apa dengan Trisula Atlan itu. Lalu Vulko menceritakan bahwa jauh sebelum itu, saat Raja Atlan masih menguasai semua, dan Atlantis yang saat itu berada di daratan masih dalam keadaan makmur dan teknologinya maju. Atlantis menemukan rahasia yaitu energi tak terbatas saat dunia lain masih berpikir bumi itu datar. Tetapi karena terlalu rakus akan kekuatan, mereka memodifikasi teknologi sedemikian rupa, sehingga membawa kehancuran pada rakyat Atlantis dan membuat Atlantis tenggelam ke dasar lautan. Namun, teknologi itu ternyata juga membantu Atlantis berevolusi dan memiliki kemampuan untuk bernafas di dalam air. Sementara ada juga rakyat lain yang mundur dan bermutasi menjadi monster. Sementara Raja Atlan menghabiskan sisa hidupnya dalam suatu pengasingan. Setelah itu Raja Atlan dan Trisula tidak pernah terlihat lagi. Vulko memberi Arthur dan Mera sebuah silinder yang ditemukan tim arkeolog beberapa bulan yang lalu. Silinder itu berisi rekaman kuno dinasti pertama dan pastinya berisi pesan terakhir Atlan untuk rakyatnya. Serta letak Trisula Atlan. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, ternyata pasukan komando menyerang mereka. Arthur melawan mereka, sementara Vulko dan Mera bersembunyi. Muncul juga pasukan komando yang lebih kuat pimpinan Murk. Mereka menangkap Arthur. In the name of His Highness King Orm, I place you under arrest. Arthur dibawa ke hadapan Orem sehingga mereka akhirnya bisa bertemu. Orem mengejek Arthur dengan keyakinan bahwa ibunya dieksekusi karena melahirkan anak dari daratan. Arthur tiba-tiba merasa dialah yang harus disalahkan atas dugaan kematian ibunya. Orem juga menjelaskan posisi dan kebenciannya terhadap dunia daratan karena kerusakan yang mereka timbulkan pada lautan. Dia menawarkan untuk membiarkan Arthur pergi dan tidak pernah kembali, tetapi Arthur justru menantangnya untuk berduel, haknya sebagai seorang Atlantis. Meskipun ada keberatan dari Vulko dan Mera, Orem menerimanya. You're over. Sebelum pertarungan Vulko menemui Arthur dan menanyakan mengapa ia menantang Orem untuk bertarung. Arthur hanya mengharapkan dapat mengalahkan Orem kemudian perang berakhir dan ia dapat kembali pulang ke daratan. Vulko mengingatkan bahwa Arthur mungkin jago di darat tetapi tidak di laut karena elemennya berbeda. Berbeda dengan Orem seumur hidup Orem berada di lautan dan sudah terlatih menjadi prajurit laut dan ia adalah salah satu yang terbaik. Dan Vulko akan mengetes apa yang diajari olehnya. Muncul sebuah kilas balik menunjukkan di mana Vulko sedang melatih Arthur muda menggunakan Trisula ibunya. Bahkan Vulko menunjukkan kepada Arthur gerakan yang menciptakan semacam perisai air. Arthur muda waktu itu percaya bahwa Atlana meninggalkannya karena tidak mencintai Arthur dan ayahnya. Tetapi Vulko mengatakan bahwa ibunya sangat mencintai mereka. Bahkan pada saat Raja Orfax tahu keberadaan Arthur dan ayahnya, Atlana dieksekusi dengan diberi makan untuk makhluk tang bernama The Trance. Ternyata Arthur mengingat semuanya. Sebelum pertarungan, Orem memberikan Mera gelang yang katanya milik Atlana, dan menyuruh Vulko mengajak Mera pergi ke tempat pertunjukan. Arthur dan Orem sudah berada di cincin api, di mana di sana sudah banyak rakyat yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan ini. Sebagian besar rakyat pasti berpihak pada Orem,
sementara Arthur mendapat celaan bahwa ia adalah pengkhianat. Pertarungan dimulai, masing-masing mulai mengeluarkan kekuatan mereka. Arthur bertarung dengan adil, tetapi Orem mencoba menyeretnya ke dalam lahar untuk membunuhnya. Arthur berhasil lepas dari cengkraman Orem, tetapi Orem menggunakan trisulanya dan menghancurkan trisula milik Arthur. Merah tidak tahan melihat apa yang terjadi. Ia segera pergi dari tempat pertunjukan dan mencoba membantu Arthur. Merah berusaha mengeluarkan Arthur dari pertarungan ini, sebelum Orem melakukan serangan yang lebih fatal. Merah berhasil sampai di tempat Arthur dan mengajaknya untuk naik ke kapalnya. Merek bergegas melarikan diri dan kapal-kapal anak buah Orem mengejar mereka. Kapal mereka berhasil ditembak jatuh, tetapi Arthur dan Merah berhasil keluar dari kapal itu. Dan Orem yakin mereka pasti terbunuh. Arthur membuat dirinya dan Merah dapat bersembunyi di mulut ikan paus, sehingga dapat membawa mereka ke suatu tempat yang aman di atas daratan. Orem mengetahui tentang Arthur dan Merah yang masih hidup, dan dia memerintahkan pasukannya untuk menemukan mereka. Tetapi Neres memaksa Orem untuk memastikan bahwa Merah dibawa kembali dalam keadaan selamat. Orem kemudian pergi untuk menghubungi David dan mengajak dia untuk memimpin komando untuk menemukan Arthur dan Merah. Orem melengkapi David dengan persenjataan Atlantis untuk memastikan bahwa Arthur terbunuh. Arthur dan Merah naik pesawat untuk sampai ke tempat yang mereka tuju. Pada saat akan turun mereka harus melompat menggunakan parasut, tetapi mereka tidak menggunakan parasut, mereka langsung loncat dan jatuh di padang pasir. Sementara David masih mengutak-atik senjata dari Atlantis, ia memodifikasi senjata itu sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi dengan fungsi yang sama. Merah dan Arthur berjalan mengikuti petunjuk yang ada. Di perjalanan Merah mengatakan bahwa Sahara dulu pernah tertutup laut. Pada saat mereka berjalan, mereka jatuh ke dalam sebuah lubang. Lubang itu membawa mereka ke sebuah kuil tua, di mana harusnya tempat trisula itu berada. Lalu mereka juga melihat sebuah platform tempat untuk meletakkan silinder yang mereka bawa dari Atlantis tadi. Tetapi tidak terjadi apapun. Mereka berpikir bagaimana caranya agar silinder ini bekerja. Merah sudah mengetahui bagaimana caranya. Ia mengambil air dari dalam tubuh Arthur dan meletakkannya ke dalam silinder. Akhirnya silinder itu bisa aktif. Setelah aktif, silinder itu berisi tentang pesan holografik dari Atlan untuk instruksi cara menemukan trisula miliknya. Tetapi mereka tidak menemukan di mana tempat trisula itu berada. Tiba-tiba di bawah kaki Merah terbuka sebuah tempat penyimpanan, ternyata ada botol dan di dalam botol itu ada peta tempat pemberhentian mereka berikutnya adalah Sisilia. Orem bertemu dengan Raja Nelayan dalam upaya untuk membuatnya bergabung bersamanya. Tetapi Raja Nelayan menolak, dan Orem membunuhnya di depan istri dan putrinya. Kemudian Orem memerintahkan agar orang-orang Raja Nelayan bergabung dengan pasukannya. Sesampai di Sisilia, Arthur dan Merah sedikit menikmati pemandangan dan aktivitas di kota itu. Untuk menghilangkan penat sebelum melanjutkan pencarian, mereka begitu menikmati suasana dan para penghuni yang ada di sana. Mereka mulai melakukan pencarian, dan mereka menemukan tempat sesuai dengan peta yang dibuat. Lalu mereka sudah berada di antara patung-patung pemimpin masa lalu. Dan mereka kan tahu di mana trisula itu berada. Mereka mencocokkan semua patung-patung itu, dan Arthur meletakkan botol tempat peta tadi di patung Romulus. Ternyata benar, pada saat diletakkan di sana, Arthur dan Merah dapat melihat ke arah lokasi trisula yaitu di Trans. Tiba-tiba mereka diserang oleh David, yang menyebut dirinya Black Manta. Ia membawa pasukan komandonya. Ia menembakkan laser dari helmnya ke Arthur dan juga menggunakan senjata yang mengubah air menjadi ledakan plasma. Merah melawan komando sementara Arthur bertempur melawan Black Manta. Merah membunuh beberapa dan menyelesaikan sisanya dengan memanipulasi anggur merah di gudang anggur merah.
Arthur berhasil mengirim Manta terbang dan secara tidak sengaja meledakkan dirinya sendiri, dan Black Manta jatuh ke laut. Mera merawat luka Arthur dan keduanya berlayar ke tempat Trisula itu berada. Arthur mengatakan kepada Mera bagaimana dia merasa bertanggung jawab atas David yang menjadi musuhnya setelah ia menolak menyelamatkan ayah David. Serta Arthur ragu bahwa ia dapat menjadi pemimpin atau raja yang layak. Mera meyakinkan Arthur bahwa pendapatnya tentang dirinya sendiri salah, dan Arthur adalah jembatan antara manusia dan laut. Kembali ke Atlantis, Orem merencanakan untuk menyerang ke daratan dengan suku-sukunya yang baru bersatu. Dan ia mengetahui bahwa Vulko bekerja untuk melawannya dan dia memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Vulko. Arthur dan Mera harus berlayar melewati badai. Mereka diserang oleh makhluk mengerikan di palung. Mereka melawan, tetapi gerombolan besar muncul, memaksa di bawah air dan sesaat kapal dihancurkan. Tepat ketika mereka terlihat seperti dikutuk, mereka ditarik keluar dari bahaya oleh makhluk misterius yang membawa mereka jauh ke dalam parit dan naik ke sebuah daerah tropis. Mereka terdampar di suatu tempat yang asing dibawa oleh makhluk asing itu. Mera kaget pada saat makhluk itu membuka topengnya. Ia adalah Atlana, ibu dari Arthur. Atlana juga melihat Arthur dan sebaliknya. Arthur terkejut sekaligus senang dapat melihat ibunya kembali. Mereka saling berpelukan melepas rindu. Arthur juga menceritakan pada Atlana bagaimana Thomas telah menunggunya kembali setelah sekian lama. Atlana menjadi sedih dan merasa bersalah. Lalu Atlana memberitahu Arthur dan Mera bagaimana dia lolos dari eksekusinya dan bisa terdampar di laut yang belum ada di peta. Dan Atlana menunjukkan kepada Arthur bahwa Trisula terletak di belakang air terjun terdekat, dan hanya satu raja sejati yang dapat masuk dan keluar dengan Trisula itu. Atlana dan Mera memberi Arthur kepercayaan diri untuk maju mengambil Trisula itu. Arthur masuk ke dalam air terjun itu. Dan ia melihat Trisula bersinar di atas sebuah tahta. Tiba-tiba berhadapan langsung dengan Karaten, monster raksasa yang menjaga Trisula Atlan. Karaten meragukan pribadi Arthur dan mencoba menyerangnya. Tetapi Arthur kemudian menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengannya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Atlan. Ketika Karaten bertanya pada Arthur apa yang membuatnya layak menggunakan Trisula, dia mengatakan dia tidak layak, dan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan daratan dan lautan. Mendengar jawaban Arthur itu, Karaten yakin dan memungkinkan Arthur layak mengambil Trisula dari kerangka Atlan dan memberinya kekuatan yang lebih besar dengan baju baru berwarna emas dan hijau. Orem sekarang menyebut dirinya sebagai Ocean Master. Dan seluruh pasukannya sudah berkumpul untuk melancarkan serangan mereka ke daratan. Pertempuran dimulai saat Arthur dan Mera memimpin pasukan makhluk laut mereka sendiri-sendiri. Termasuk Karaten juga ikut untuk melawan dan menaklukkan pasukan Orem. Makhluk itu berusaha mengajak anak buah Orem. Dan membuat rakyat Atlantis melepaskan kesetiaan mereka kepada Orem. Orem kemudian melawan Arthur sekali lagi. Hanya kali ini, Arthur memaksa Orem ke daratan untuk bertarung di tempatnya sendiri. Arthur memanfaatkan kekuatan Trisula untuk kemenangannya dan dia menghancurkan Trisula milik Orem dan berlutut di hadapan Arthur. Arthur memutuskan untuk mengampuni nyawa Orem, dan bahkan saat itu Orem menuntut untuk dibunuh. Lalu Atlana muncul dari laut untuk melihat Orem dan keduanya berpelukan. Vulko memerintahkan komando untuk menangkap Orem dan dia pergi dengan sukarela. Arthur memberitahu Orem bahwa dia bersedia berbicara dengannya jika Orem sudah siap. Atlantis kemudian menerima Arthur sebagai raja baru mereka. It's a long story. I'll tell you later. You ready? Let's talk. So, what do I do now? Seperti biasanya Thomas pergi menuju ke dermaga. Ia terkaget karena di ujung dermaga ia melihat Atlana menunggunya. Thomas menghampirinya. Thomas dan Atlana saling berciuman dan berpelukan setelah sekian lama berpisah.
Akhirnya Arthur menerima keberadaannya sebagai anak daratan dan raja pelindung lautan. David ternyata masih hidup, dan dia ditemukan oleh Stephen Sin, seorang ahli teori konspirasi yang terobsesi dengan Atlantis dan Aquaman. Ketika David bangun, dia menemukan Stephen sedang memeriksa teknologi Atlantis. David menawarkan untuk menunjukkan kepada Stephen cara kerjanya jika dia membantunya menemukan dan membunuh Aquaman. Oke lah teman-teman. Sekian dulu video alur cerita film Aquaman ini saya buat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.